Oke, Bapak Ibu, tahun ajaran ini saya terakhir di dunia pendidikan. Jadi saya tidak hanya mengundurkan diri di SMAK 3, tapi saya ke semua sekolah juga saya mengundurkan diri. Ya. Ceritanya panjang sebetulnya, tapi mudah-mudahan nggak nangis ya. Ada yang satu saya syukuri adalah saya mengawali dunia pendidikan dan mengakhiri dunia pendidikan dengan Ibu Widya. Itu yang saya sampai sekarang nggak bisa ngerti. Saya dengan Ibu Widya bersama-sama, awalnya itu adalah di SMPK 5 tahun 1983. Betul ya Bu? Ini yang saya ceritakan pada siswa. Ya, saya juga sudah cerita pada kelas 11B saja. Kalau nggak salah dengan 10B. Saat itu saya ditawar oleh seorang teman saya. Kalau saya mau cerita tentang kenapa saya di dunia pendidikan, teman saya sekarang sudah almarhumah. Tahun 2020 dia kena COVID di Jakarta. Dia nanya, "Wak, mau ngajar nggak?" SMPK 5 waktu itu masih dengan Ibu Go, butuh guru PPKN. Dewa bisa karena saya dari fisik, waktu itu saya masih kuliah. Saya lamar, saya datang ke Ibu Go, kemudian Ibu Go dengan polosnya mengatakan, "Wah, guru PPKN ini sudah dapat," gitu. Dewa punya ijazah P4, ada Bu 40 jam, wah kurang harus 100 jam. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Tapi saya akhirnya dikasih kesempatan ngajar sejarah SMP. Nah, Bapak Ibu, guru PPKN-nya ternyata dari Ibu Widya. Ya. Nah, entah apa yang membuat saya dengan Ibu Widya itu seperti punya chemistry yang ya bisa saling mendukung begitu ya. Entah kenapa saya juga nggak ngerti ya. Beliau langsung menjadi kesiswaan. Saya bukan siapa-siapa sebetulnya di SMPK 5. Kemudian 84 Ibu Widya jadi guru tetap, saya masih guru honor. Tapi dari situ terus kita tuh bisa bersama-sama gitu sejak kegiatan sampai akhirnya saya tahu karakter Ibu dia dan sebagainya. Saya juga bingung gitu, kenapa bisa begini begitu ya. Sampai akhirnya tahun 88 saya mengundurkan diri karena saya menikah ikut suami di luar kota. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Widya itu setelah kita sama-sama mengantar anak di SDK di Sudirman 638. Ya, ternyata Ibu Widya sudah pindah ke SMAK 1. Tapi saya selama itu masih sempat kontak dengan SMPK 5 karena saya masih suka berkunjung ke SMPK 5. Saya mengundurkan diri dengan kondisi baik begitu ya. Jadi saya sempat ngobrol dengan guru-guru. Akhirnya sempat ngobrol Ibu Widya kondisi SMAK 1 dan sebagainya. Jadi kita nggak pernah intens seperti apa, tapi ya mungkin kalau itulah barangkali ya Bapak Ibu, kalau kita berteman itu nggak hanya melihat dari sisi negatifnya saja, tapi memang kita bisa intens di mana saja dan kapan saja. Itu yang saya rasakan dengan Ibu Widya. Sampai akhirnya saya lupa itu tahun 2000. Tapi kalau saya ingat-ingat, sekarang saya ada di 11 tahun di SMAK 3. Tahun 2010 barangkali itu tiba-tiba Ibu Widya, karena saya ngajar di SMK, nanya, "Dewa mau ngajar?" katanya. Ngajar apa? Sosiologi. Sebetulnya sosiologi adalah impian saya. Ya, saya minta pernah ngajar di sebuah sekolah, saya minta ngajar sosiologi itu nggak pernah dikasih Bapak Ibu. Karena saya background saya ternyata ada kesejahteraan sosial, jadi sosiologi menjadi sesuatu yang mata pelajaran mayor saya sebetulnya. Nggak dikasih, tapi ini Bu Widya menawarkan dengan almarhumah Ibu Trisya. Aduh, rasanya saya dapat kesempatan yang luar biasa gitu. Akhirnya saya terima. 1 tahun saya di SMAK 3 karena waktu itu saya masih men-tribal, bukan tribal saja ya, tapi saya dengan SMK, kemudian saya juga ditawari dengan di SMAK 2. SMAK 2 lebih dulu Bapak Ibu. Saya di SMAK 2 tahun 2005. Nah, kemudian 1 tahun di sini saya merasa bahwa SMAK 2 saya lebih lama kan, saya bela yang lebih lama biar di sini nggak ngegantung. Dan sebagai info juga, ketika saya ngajar sosiologi, saya tidak dilepas begitu saja Bapak Ibu. Saya masih tandem dengan rekan-rekan kita semua, Ibu Ari yang sekarang di SMA Holis. Perasaan saya waktu itu rasanya, udah tapi tandem dulu ya, nggak apa-apa, kenapa gitu kalau tandem, malah saya dapat ilmu. Karena saya dengar ada guru-guru yang disuruh tandem, rasanya kok nggak percaya sih sama gua gitu kan ya. Tapi saya waktu itu bersyukur, saya tandem dengan Ibu Ari, saya dapat masukan dari Ibu Ari, dari Ibu Widya, itu yang memperkaya saya dalam pengetahuan. Nah, 1 tahun di sini saya mengundurkan diri Bapak Ibu. Saya bilang ke Ibu Widya, kemudian bilang ke almarhumah Ibu Trisya, ternyata kaget, kenapa? Kemudian saya kasih alasannya, ya sudah kalau itu keputusan Ibu Dewa. Ternyata saya di SMAK 2-nya dilepas Bapak Ibu. Saya nggak akan cerita dilepas di SMAK 2 ya, tapi saya tambah nangis gitu ya. Aduh, saya gimana ini?
saya kebingungan, saya harus bagaimana. Dengan menguatkan hati, saya kembali lagi ke Ibu Idia, saya kembali lagi ke Ibu Cusiang. Pada waktu itu saya katakan, Bu, saya dilepas di Semak 2. Oh, dilepas gitu. Sebetulnya nggak dilepas, tapi jamnya dikurangi. Tapi akhirnya saya melepaskan diri, saya mengatakan begitu karena suasananya nggak nyaman. Akhirnya Ibu Idia dan Bu Cusiang cuma bilang begini, pantesan saya nggak mau cari guru sosiologi gitu. Aduh, saya bilang saya bersyukurlah, saya bilang gitu ya. Tapi kemudian masukan dari almarhumah Ibu Cusiang dan Ibu Idia adalah, sekali lagi itu yang saat ini selalu dikeluhkan Ibu Lingga adalah administrasi. Saya paling lemah di dalam administrasi. Ya, saya ingat satu teman saya mengatakan, wah cobalah, kamu tuh semangat di administrasi, kamu tuh pasti akan menjadi guru yang terbaik. Tapi ya itulah, mungkin itu duri dalam daging saya yang nggak pernah bisa saya lepas gitu ya. Selalu administrasi. Itu yang membuat saya nggak bisa sombong, Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan, meskipun dari siswa mengatakan, Ibu Dewa enak cerita begini, tapi itu membuat saya selalu menekan. Saya nggak bisa sombong gitu karena ini kelemahan saya di sini. Nah, jadi akhirnya saya nggak jadi keluar dari Semak 3, jadi hari ini pamitan kedua ya Bu Idia. Karena 2012 saya udah pamitan ternyata. Di depan Ibu Cusiang dan Ibu Idia saya mengatakan, Bu maaf, saya menjilat ludah saya kembali. Waktu itu saya mengatakan begitu. Ibu Cusiang, nggak apa-apa, ayo silakan kita bergabung. Makanya ini sebuah berkat Tuhan kalau saya bisa berkarya di Semak 3 11 tahun. Sebelumnya diminta oleh Ibu Idia dan Ibu Cusiang pada waktu itu, sebetulnya dulu masih zaman Pak Yogi ya, Ibu Ci mungkin ya, Ibu Ci atau Pak Yogi ya, guru matematika itu sempat minta saya ngajar di Semak 3. Karena saya ngajar di SMK, Pak Yogi bilang, udah Dewa gabung aja karena Pak Yogi itu guru saya, jadi makanya Dewa saja. Udah Dewa di Semak 3 aja, jadi kan satu rumah. Tapi entah kenapa ya, mungkin belum digerakkan oleh Tuhan, saya masih kasih alasan kiri kanan depan belakang begitu, jadi nggak berhasil ngajar di Semak 3. Tapi entah tadi yang saya ceritakan, entah apa chemistry apakah saya dengan Ibu Idia dan Ibu Cusiang sehingga saya bisa bergabung di Semak 3 ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang mengatakan kenapa Ibu Dewa bisa dekat dengan Ibu Dia, sampai saat ini saya tidak tahu dekatnya di mana ya. Kenapa dan mengapa saya nggak tahu. Waktu Ibu Dia menikah tahun 95, saya sendiri tidak bisa hadir karena 2 minggu sebelumnya papa saya meninggal ya. Itu jadi ya Bu, kita berteman saja begitu ya. Orang mengatakan, oh sepertinya sama-sama, bahkan anak-anak SMPK 5 itu kadang-kadang tertukar gitu antara saya dengan Ibu Idia. Nggak tahu kenapa ketukarnya, saya nggak tahu. Kalau sekarang sering ketukarnya sama Ibu Anas karena rambutnya pendek ya. Jadi muka saya kodian kayaknya banyak di